Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masih bertemu di penghujung Ramadan dengan tema kajian kali ini, Ramadan titik perubahan bukan hanya euforia. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang keempat ini akan diisi oleh beliau, Ibu Rini Buana Sari, sarjana psikologi. Oke, untuk itu akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Jadi beliau bernama lengkapkan Rini Buana Sari, sarjana psikologi. Beliau merupakan istri dari Bapak Hendro Setiawan dan juga ibu dari dua gadis, yakni Hafso dan Sarah. Beliau juga sangat gemar belajar terutama seputar dunia anak-anak. Kemudian pendidikan beliau yang pertama ada di SD Negeri Wonoyoso, kemudian SMP Negeri Pringapus, SMA Negeri 1 Bergas, dan juga sekaligus sarjana psikologi Universitas Semarang. Kemudian pengalaman beliau yakni guru PAUD inklusi Anahal Preschool, kemudian guru PAUD sekolah holistik Darul Muwahhidin, kemudian customer service Rumah Sakit Permata Medika, juga staf audit PT Mustika Jaya Lestari, yang alhamdulillah beliau juga saat ini sedang menjadi kepala sekolah PAUDku Andalusia. Baik, demikian profil singkat dari beliau yang akan mengisi kajian pertemuan keempat dalam tema parenting dengan tema intinya Ramadan titik perubahan bukan hanya euforia saja. Baik, kepada beliau Ustazah Rini Buana Sari, sarjana psikologi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Meli atas waktu yang diberikan pada saya. Ini mohon maaf ya sebelumnya kalau banyak suara-suara ini lagi di desa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda wali santri yang kami hormati dan insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama di majelis ilmu, meskipun hanya lewat layar. Ya, semoga Allah mencatatnya sebagai pertemuan yang bernilai ibadah. Nah, saat ini alhamdulillah ya, semuanya di rumah pasti dalam keadaan yang ramai ya di rumahnya. Anak-anak baru pulang. Ya mungkin masih ada yang masih malu-malu ya, apalagi yang remaja-remaja itu biasanya masih malu-malu. Terus ada juga yang mungkin langsung rebahan. Ada yang minta request makanan ini itu, tapi seru sekali ya, alhamdulillah. Momen yang bahagia ini itu adalah momen yang sangat bahagia ya di rumah bersama, dan sangat berharga tentunya. Dan seringkali kita tidak menyadari gitu bahwa momen itu tuh penting sekali gitu yang terjadi pada setiap hari kita, apalagi setelah pulang dari pondok. Bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orang tua. Ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan perjalanan kemarin ya, parenting yang sudah kita lalui bersama. Yang pertama, kita sudah berbicara tentang regulasi diri orang tua, bahwa
sebelum mendidik anak, kita perlu lebih dulu mengelola diri sendiri. Kita sudah berbicara tentang dinamika modeling, yaitu bahwa anak tidak belajar dari apa yang kita perintahkan, tapi dari apa yang mereka saksikan setiap hari dari kita. Kemudian kita sudah berbicara tentang puasa sebagai kontrol diri, bukan sekedar ritual, tapi program pembentukan karakter yang sangat luar biasa. Nah, kemarin ada juga tentang bahwasanya itu tentang otot ya kemarin ya, bisa menjadi otot yang kebiasaan itu bisa kita latih dengan plank, yaitu dengan menahan diri itu kemarin ya. Kemudian dan kita saat ini sampai pada seksi yang terakhir, yaitu tentang Ramadan titik perubahan, bukan hanya euforia. Nah, apakah Ramadan yang baru kita lalui bersama ini akan meninggalkan jejak yang nyata, atau hanya akan berlalu begitu saja seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, kita mulai ya. Bismillah. Untuk step selanjutnya, bentar. Jujur dulu sebelum melangkah lebih jauh. Nah ini, sebelum kita masuk ke materi, ini mengajak bunda-bunda sekalian untuk jujur pada diri sendiri, ya, bahwa saya ingin bertanya tapi tidak perlu dijawab keras, cukup dijawab dalam hati saja. Ramadan tahun lalu, apakah ada yang benar-benar berubah setelahnya? Dan Ramadan tahun ini yang baru saja selesai, sudah terlihat bekasnya atau belum? Nah, gitu. Apakah mungkin sholat kita lebih terjaga? Apakah lisan kita lebih terkontrol? Apakah anak-anak yang baru pulang itu terlihat berubah? Ya, kalau jawabannya belum terlalu banyak perubahan, tidak apa-apa. Nah, kita semua tidak sendirian, ya, karena ini yang sering terjadi, ya. Ramadan semangatnya di awal-awal gitu ya, lalu di pertengahan semakin meredup, apalagi kalau sudah di rumah sudah kontrolnya sudah berkurang gitu, jadinya ya semakin meredup gitu ya. Yang tahun depan kita akan mengulangi siklus yang sama, dan ini bukan salah siapa-siapa, ini terjadi karena kita memang belum memahami bagaimana perubahan itu benar-benar bekerja secara psikologi. Nah, ini di kolom kanan inilah yang seharusnya terjadi. Coba kita lihat, yang seharusnya terjadi, Ramadan itu menjadi titik balik yang nyata. Kemudian kebiasaan baik terbentuk dan terjaga setelahnya. Kemudian perubahan karakter yang terasa oleh orang sekitar. Anak-anak meneruskan nilai yang dilihat dari orang tua. Kemudian setiap Ramadan naik satu level, bukan mengulang. Nah, ini gimana suaranya? Apakah masih kecil? Sudah Bu, aman Bu. Sudah Bu, sudah. Ya, saya nggak bawa bikin, jadi hanya pakai HP. Nah, Ramadan itu menjadi titik balik yang nyata. Kebiasaan baik itu terbentuk dan terjaga. Anak-anak meneruskan nilai yang mereka saksikan dari kita dan setiap Ramadan. Kita naik satu level, bukan sekedar mengulang kebiasaan seperti itu. Nah, lalu apa yang membedakan antara keduanya? Next, Mbak. Ini ada teorinya. Berikutnya. Nah, ini teori dari habit loop.
Ada dua nama yang ingin saya perkenalkan. Yang pertama, James Clear, penulis Atomic Habits, buku tentang kebiasaan yang terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Dan kemudian ada Charles Duhigg, penulis The Power of Habit. Nah, ini keduanya itu meneliti satu pertanyaan. Mengapa ada orang yang berhasil mengubah kebiasaan hidupnya dan mengapa banyak orang yang gagal? Yang jawabannya ada pada yang disebut habit loop atau lingkaran kebiasaan. Nah, ini di diagram di slide ini ada 4 elemen. Yang pertama adalah bacanya gimana ya? Dua itu pemicu gitu ya. Nah, itu sinyal yang memulai segalanya. Di Ramadan itu seperti ada subuh, waktu maghrib, suasana masjid yang penuh. Semua ini adalah pemicu untuk yang sangat kuat. Kemudian ada craving atau keinginan. Setelah ada pemicunya tadi, gitu, muncul keinginan. Di Ramadan ini keinginan itu terasa lebih besar gitu ya, lebih luar biasa. Ingin dapat pahala, terus ingin lebih dekat dengan Allah gitu, atau ingin menjadi lebih baik, atau mungkin ingin mendapatkan goals. Misalnya aku ingin 1 bulan full puasa, 1 bulan aku ingin full tarawih, 1 bulan aku ingin bisa khatam 1 kali, 2 kali. Nah, itu kan muncul keinginan-keinginan yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Kemudian respon tindakannya, keinginan tadi itu mendorong tindakan seperti sholatnya lebih rajin, puasa, kemudian tadarusnya lebih banyak gitu, sedekah, itu yang dilakukan dengan semangat yang tidak biasa. Kemudian reward, hadiah, dan dari tindakan itu kita merasakan hasilnya apa? Misalnya ketenangan batin, puasan, rasa syukur yang dalam, atau mungkin kalau yang masih anak-anak, masih SD gitu, dapat hadiah misalnya, nanti kalau puasanya full 1 bulan dapat hadiah, tak kasih uang 100.000 gitu, itu juga termasuk reward gitu ya. Inilah habit loop selama Ramadan, dan loop ini tuh berjalan dengan sebenarnya sangat sempurna gitu ya, ciptaan dari Allah yang sangat sempurna. Lalu kenapa sih kita berhenti setelah Ramadan? Ya karena tadi cunya itu hilang. Itu tadi apa? Pemicunya tadi itu hilang. Azan tetap ada, tapi suasana Ramadannya kan sudah tidak ada lagi gitu. Teman-teman yang tarawih juga sudah nggak ada gitu, karena kan sunat-sunatnya juga sudah di rumah masing-masing gitu. Nah, lingkungan yang penuh dengan motivasi itu sudah tidak ada lagi. Karena tanpa cue tadi yang kuat, itu loop-nya akan terputus. Nah, James Clear menyebut ini bukan kegagalan karakter, tapi kegagalan sistem. Kita tidak gagal karena ramah, tapi karena belum membangun sistem yang tepat untuk menjaga loop tetap berjalan setelah Ramadan. Nah, bagaimana cara membangunnya? Itu ada di slide berikutnya, Mbak. Nah, teori 1 ini outcome versus identity. Ini adalah set yang paling praktis dari seluruh sesi hari ini. James Clear mengatakan ada 2 cara orang membentuk kebiasaan baru. Yang pertama, outcome based atau berbasis target. Ya, misalnya saya ingin khatam Al-Quran, itu kan fokusnya pada hasil. Saya ingin lebih sabar, itu abstrak dan sulit untuk diukur. Kesabaran itu kan sulit diukur. Ya, kedengarannya tuh bagus, tapi ketika gagal, tadi motivasinya gugur sepenuhnya, gagal juga gitu. Dan ketika Ramadan berakhir, semangatnya juga ikut berakhir. Yang kedua, identity based, berbasis identitas. Ya, aku adalah orang yang tilawah setiap harinya, ini tujuannya berbeda. Misalnya tadi kan tilawah, tujuannya ingin khatam aja. Nah, yang ini kita ubah tujuannya. Tujuan kita, aku adalah orang yang tilawah setiap hari. Kemudian aku adalah orang tua yang sholat berjamaah. Keluarga kami adalah keluarga yang menjaga nilai Ramadan sepanjang tahun. Nah, perhatikan perbedaannya. Yang pertama tadi fokus pada apa yang ingin dicapai, dan yang kedua fokus pada siapa yang ingin kita jadi. Ketika identitas kita sudah bergeser,
aku adalah orang yang tilawah setiap hari, maka setiap kali kita tilawah bukan sedang mengejar target, tapi kita sedang menegaskan siapa diri kita. Gitu. Dan ketika gagal suatu hari, kita tidak berhenti, kita kembali pada identitas tadi. Aku adalah orang yang tilawah setiap hari. Jadi kemarin aku lupa. Nah, aku hari ini kembali lagi. Oh iya, aku tadi adalah orang yang sudah tilawah setiap hari. Begitu. Terus anak-anak yang sekarang ada di dalam rumah, mereka sedang di titik paling mudah untuk dibentuk sebenarnya identitasnya. Mereka baru keluar dari Ramadan, mereka baru keluar dari lingkungan pesantren yang penuh dengan nilai. Nah, ini benih-benihnya tuh sudah ada. Gitu. Tugas kita itu adalah, tugas sebagai orang tua, sebagai ibu terutama, itu adalah menyiramnya. Menyiram benih-benih tadi, menjaga benih-benihnya tadi. Nah, setiap James Clear menuliskan bahwa setiap tindakan adalah satu suara untuk diri yang ingin kita jadi. Maka, identitas apa yang ingin kita bangun bersama anak-anak, kita mulai dari hari ini. Kemudian next. Nah, teori kedua ini dari Prokasta dan Clement P. tahun 1983, mereka menemukan bahwa perubahan diri tidak terjadi seketika, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pre-contemplation. Contemplation yaitu belum sadar perlu berubah. Ramadan belum bisa menyentuh hatinya. Kemudian tahap yang kedua, contemplation, mulai sadar ada yang perlu berubah, tapi masih ragu-ragu. Gitu. Kemudian tahap yang ketiga, preparation, yaitu siap berubah, mulai membuat rencana, niat mulai menguat. Nah, kemudian tahap yang keempat, action. Inilah Ramadan kita, 30 hari penuh tindakan nyata. Kemudian tahap kelima, maintenance, menjaga perubahan, tahap yang paling sering terlewatkan. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah, Ramadan membawa kita ke tahap action yang luar biasa. Sebenarnya tahap Ramadan tadi adalah tahap nomor 3 ya. Kemudian ke tahap action, tahap 4. Action yang luar biasa. Tapi tantangan terbesarnya itu ada sekarang ya, di hari ini. Anak-anak sedang di rumah gitu kan. Struktur pesantren di pesantren itu kan tidak ada di rumah gitu. Nah, itu tidak ada jadwal yang ketat, tidak ada jadwal yang setiap hari, jadi tidak ada teman yang saling mengingatkan. Nah, inilah ujian dari tahap kelima, maintenance yang sesungguhnya. Apakah perubahan yang terbentuk selama Ramadan di pesantren itu bisa bertahan di lingkungan rumah, atau malah kembali ke tahap yang pertama tadi? Nah, jawabannya itu sangat bergantung pada apa yang terjadi di rumah gitu. Jadi di rumah apakah masih menggunakan cara-cara yang di pesantren, yang lebih tepat seperti di pesantren, atau malah justru berleha-leha seperti itu. Kemudian next. Nah, ini 40 hari ya, ini fakta ilmiah ya, bukan hanya dari segi Islami. Jadi kalau kita di pesantren itu kan hari pertama kali masuk pesantren itu 40 hari belum boleh dijenguk gitu ya. Dan itu terjadi bukan hanya di pesantren, tapi dari segi psikologis pun juga seperti itu. Dulu waktu saya kuliah, dosen saya tuh pernah berkata bahwa untuk bisa mengubah sikap kebiasaan sifat seseorang itu hanya butuh waktu 40 hari. Nah, jadi sama sebenarnya. Fakta ilmiahnya itu apa? Angka 40 ya, 40 hari. Para ahli psikologi ahli perilaku menyatakan bahwa dibutuhkan sekitar 40 hari pengulangan secara konsisten terus-menerus selama 40 hari. Nah, itu benar-benar mengunci sebuah kebiasaan baru dalam otak kita, sehingga berjalan hampir otomatis. Jadi misalnya kita mau
membiasakan diri untuk bangun pagi. Nah, bangun pagi dipaksakan terus selama 40 hari, nanti lama-kelamaan akan membentuk kebiasaan kita akan bisa bangun pagi selama 40 hari. Seperti itu. Dan menariknya, itu dalam Islam juga sama ya, 40 itu punya makna yang sangat dalam gitu. Sekarang kita melihat dalam implikasinya untuk kita. Ramadan itu memberikan anak-anak kita fondasi 30 hari ya. 30 hari itu telah lebaran 1 hari dan dilanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari ya. Jadi 36 hari. Dia mendekati 40 hari. Itu bisa menjadikan habit dan menjadikan kebiasaan. Nah, nanti jika kebiasaan baiknya itu terus dilakukan selama kurang lebihnya 40 hari, maka akan setelah Ramadan itu kita akan menjadi habit gitu, menjadi kebiasaan kita, ya kan, menjadi perilaku yang baru. Nah, tadi kita bisa mendapatkan hikmah yang sangat dalam gitu dari anjuran dari Rasulullah untuk berpuasa Syawal setelah Ramadan. Kita dianjurkan untuk puasa Syawal selama 6 hari tadi ya, bukan hanya sekedar ibadah tambahan, tapi adalah bisa dijadikan sebagai jembatan psikologis gitu, yang menjaga fluk kebiasaan tadi tetap berjalan tepat di masa-masa yang kritis ini. Jadi sebenarnya ya ada kaitannya gitu antara Islam dengan psikologi. Nah, Islam itu sudah menyediakan sistem jauh sebelum psikologi menemukan penjelasan yang 40 hari tadi. Ini Masya Allah luar biasa ya. Kemudian next. Nah, ini adalah 7 tanda perubahan nyata. Bagaimana kita tahu bahwa perubahan itu benar-benar terjadi pada anak-anak kita? Ada 6 tanda, dan ini bukan hanya sekedar perasaan, tapi perubahan perilaku yang bisa kita amati langsung dari sekarang saat anak ada di rumah. Yang pertama, yaitu sholat terjaga tanpa diniatkan. Bukan sholat karena suasana di pesantren ya, tapi sholat karena sudah menjadi kebutuhan dirinya sendiri. Dan kemudian yang kedua, atmosfer rumah berubah. Ketika anak pulang dan rumah terasa lebih tenang, lebih hangat, tidak kemerungsung seperti di pesantren, itu bukan kebetulan, itu adalah pengaruh karakter yang terbentuk. Itu tadi bahwa energi itu menular gitu. Yang ketiga, anak meniru tanpa diminta. Anak tiba-tiba tilawah sendiri, mengingatkan kita juga untuk sholat, kemudian lebih sabar. Itu tanda-tanda modeling berhasil. Kemudian yang keempat, emosinya lebih stabil, responnya lebih tenang terhadap hal-hal yang biasanya memicu konflik. Yang biasanya kalau ada konflik lebih gampang marah, ini lebih tenang. Efek nyata dari latihan self-regulasi selama Ramadan. Kemudian kelima, kebiasaan baru menetap. Minimal 1 kebiasaan dari Ramadan itu terus dijalani tanpa paksaan. Misalnya biasanya habis sholat subuh gitu membaca Al-Quran. Nah, itu dibiasakan terus sampai di rumah. Nah, itu jadi kebiasaan yang terus dijalani. Nah, itu juga sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Kemudian yang keenam, ibadahnya jadi ibadah dengan penuh kesadaran, bukan karena takut dihukum oleh ustazahnya, tapi bukan karena teman-temannya juga ikut melakukannya gitu, tapi karena ia sendiri tuh sudah paham maknanya. Coba saya mengajak Bunda-bunda sekalian untuk mengamati Ananda di rumah hari ini, besok, dan lusa, seperti apakah sudah ada perubahan-perubahan seperti ini, apakah sudah ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini tidak selalu terlihat secara jelas, tapi kadang perubahannya itu lebih halus gitu. Kita kadang tidak merasakan, tapi coba kita lebih meresapi biar lebih terasa.
Nanti kalau bunda dan ayahnya lebih jeli dan hadir sepenuhnya ke anak, itu insya Allah akan lebih terlihat. Gitu. Kemudian next. Nah, ini peran orang tua menjaga api agar tidak padam. Nah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bagian yang paling dekat dengan keseharian kita. Nah, sekarang kan anak ada di rumah. Ini adalah momen emas gitu. Bukan momen untuk mengevaluasi, bukan untuk mengevaluasi kita, bukan untuk memberikan ceramah yang panjang, kali lebar, kali tinggi gitu. Tapi adalah momen yang tepat untuk hadir, hangat dan menguatkan. Yang anak-anak butuhkan itu bukan orang tua yang menceramahi, tapi orang tua yang hadir. Gitu ya. Yang pertama, kita buat kesepakatan keluarga. Jadi dalam beberapa hari ke depan duduk bersama dengan anak di rumah dengan suasana yang maksudnya yang lagi kondisinya lagi bukan dalam kondisi yang anak-anak memang harus dinasihati seperti itu, tapi dalam kondisi yang tenang, hangat gitu, bukan untuk diinterogasi gitu ya. Terus kita bertanya, apa kebiasaan dari Ramadan yang ingin kita lakukan bersama-sama gitu. Kita zaman dulu tuh sebelum ada HP gitu banyak sekali kebiasaan di Ramadan yang bersama orang tua yang begitu hangat gitu ya, belum ada HP. Kalau zaman sekarang kan memang zaman udah teknologi tinggi ya, ayo kita hidupkan lagi gitu, biarkan anak tuh memilih dan ketika anak itu memilih kegiatan apa yang ingin dilakukan bersama gitu, kita juga lihat komitmennya gitu, jangan jadikan beban. Nah, kemudian yang kedua, pilih satu rutinitas kecil. Nah, tidak semuanya harus dipertahankan. Misalnya pilih salah satu aja yang paling mungkin dilakukan, tapi dilakukan secara konsisten atau istiqomah gitu ya. Misalnya tilawah 5 menit setelah maghrib, 5 menit aja gitu. Misalnya sambung ayat gitu bersama gitu, 5 menit aja gitu. Terus atau misalnya sholat subuh berjamaah, atau mungkin kalau yang masih kecil-kecil ya ringan-ringan kita doa bersama-sama gitu sebelum tidur. Itu sebuah kebiasaan kecil tapi konsisten dilakukan secara terus-menerus, istiqomah, itu jauh lebih berharga, nilainya besar daripada yang banyak kegiatan tapi tidak istiqomah gitu. Tadi ya, kebiasaan itu dilakukan, ingat, dalam minimal 40 hari. Nah, kebiasaan kecil yang dijaga selama 40 hari akan mengubah lebih banyak dari 10 kebiasaan besar yang hanya bertahan selama 3 hari. Nah, kemudian setelah itu kita rayakan konsistensinya, keistiqomahan tadi kita rayakan. Jika anak berhasil menjaga kebiasaan tadi, kita rayakan dengan tulus gitu. Misalnya apa ya, ya pasti setiap keluarga punya perayaan sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya mungkin bisa dengan kalimat-kalimat motivasi, misalnya, wah Bunda bangga sekali kamu sudah seminggu ini kamu sholat tepat waktu tanpa diingatkan gitu. Kalimatnya tuh mungkin terlihat sederhana ya, tapi itu dalam dunia psikologi itu adalah penguatan yang positif gitu, jauh lebih berpengaruh dari hadiah apapun. Jadi memang sebenarnya ya kuncinya adalah komunikasi, kata-kata yang bagus gitu. Dari psikologi kan yang bernilai di psikologi itu adalah kalimatnya, kata-katanya yang positif, yang membuat semangat gitu. Kemudian jadi modal sepanjang masa liburan ini gitu. Jadi anak-anak tidak hanya mendengar kata-kata kita, tapi mereka merekam perilaku kita. Kalau kita ingin anak kita istiqomah, ya kita harus istiqomah terlebih dahulu gitu. Di depan mata mereka, misalnya kita istiqomahkan tilawah gitu ya. Jadi setiap hari pada saat jam yang sama, di tempat yang sama, kita istiqomahkan di situ. Anak melihat, meskipun anaknya misalnya anak tidur, tapi kan setidaknya mereka juga melihat, oh
bundanya lagi tilawah seperti itu. Nah, liburan ini kan sebenarnya menjadi panggung keteladanan yang sesungguhnya gitu ya, keteladanan orang tua di rumah gitu. Nah, semua teori-teori parenting tadi, parenting dari psikologi itu ya muaranya ada di sini. Kemudian next, sinergi pesantren dan rumah untuk perubahan yang menetap. Nah, anak-anak kita tuh bukan anak-anak biasa ya. Ya, mereka sedang menjalani pendidikan yang sangat intensif di pesantren. Nah, di pesantren itu 24 jam dalam lingkungan yang dirancang untuk pembentukan karakter. Di sana ada struktur ibadah yang konsisten, ada komunitas teman-teman kebaya yang saling menguatkan, terus kemudian ada bimbingan dari ustazah yang menjaga mereka siang dan malam gitu ya. Itu adalah modal yang sangat besar sebenarnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diberikan di pesantren kepada anak-anak kita, yaitu kita sendiri. Maka ya pada saat liburan ini adalah masa di mana anak berada di rumah adalah waktu yang paling berharga. Jangan sambut mereka dengan daftar pertanyaan soal nilai-nilai atau perilaku atau mungkin soal hafalannya berapa gitu. Ya, sambut dulu mereka dengan kehangatan kehadiran kita sebagai ibu, terutama bagi orang tua. Jangan bongkar rutinitas yang sudah terbentuk di pesantren hanya karena ini kan libur gitu ya. Libur dari pelajaran itu boleh-boleh saja gitu, tapi kalau libur dari nilai-nilai agama itu jangan, dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk itu jangan ya. Nah, kita juga perlu bertanya kepada anak kita, apa sih yang paling berkesan selama Ramadan di pesantren gitu. Bukan hanya sekedar kamu udah khatam berapa juz, udah gitu-gitu ya, tapi coba kita tanya, apa sih yang paling berkesan buat kamu selama Ramadan di pesantren gitu. Terus kita juga dukung kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk di pesantren, jadikan rumah kita itu tempat anak semakin kuat gitu, bukan kebiasaan baiknya tuh runtuh gitu ya. Jadi kita tetap biasakan yang baik-baik dari pesantren ke rumah. Nah, ini ada kalimat yang bagus. Anak yang pulang dari pesantren membawa benih perubahan. Tugas orang tua adalah menyiapkan tanah yang subur di rumah dan menyiram serta menjaga benih yang tadi. Gitu. Kemudian next. Ketika psikologi dan Al-Quran bicara hal yang sama. Nah, kita hampir sampai di penghujung ya, ilmu dan iman bersatu gitu. Kita sudah bicara banyak tentang psikologi tadi, seperti habit loop, identity based state of change selama 40 hari tadi. Semua itu ilmu yang berguna, tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar dari semua teori itu. Nah, ini Allah sudah menyampaikan 14 abad yang lalu bahwa yang artinya sesungguhnya, nah dalam Quran surat Al-Fusilat ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Nah, ini yang paling penting itu adalah istiqomah ya. Dan Ramadan ini mengajarkan kita untuk beristiqomah. Tadi istiqomah adalah satu kata, tapi maknanya itu sedalam lautan. James Clear tadi bilang bahwa butuh identitas yang kuat untuk bertahan. Nah, Islam bilang bahwa tetapkan siapa Tuhanmu, lalu istiqomah. Nah, kemudian tadi ada Saka bilang bahwa perubahan butuh pemeliharaan yang konsisten. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten meskipun sedikit. Istiqomah tadi ya. Nah, para ahli bidang komunitas memperkuat kebiasaan. Islam memiliki
pesantren dan majelis ilmu seperti yang kita jalani hari ini. Kemudian para ahli bilang bahwa butuh jembatan setelah masa intensif. Islam puasa Syawal, dia sebagai jembatan, puasa sunnah. Semakin dalam kita mempelajari psikologi, semakin kita takjub dengan kesempurnaan dari Islam. Maka istiqomah bukan hanya strategi psikologis, tapi istiqomah juga bagian dari ibadah. Istiqomah adalah bukti bahwa cinta kita kepada Allah dan tidak bisa digantikan oleh teori apapun. Kemudian ini ada 3 langkah nyata. Ilmu tanpa amal adalah pohon tanpa buah. Nah, maka sebelum kita tutup, saya ajak bunda-bunda sekalian untuk satu komitmen kecil tapi konkret, gitu ya. Yang pertama, ini malam ini Anda di rumah, kita peluk mereka tanpa agenda apapun, tanpa adanya embel-embel apapun, kita peluk aja. Karena mereka kan anak kita gitu ya. Kenapa kok kita kalau mau meluk anak harus ada misalnya, oh anak kita lagi berbuat baik hari ini, oh anak kita habis kataman, baru kita peluk. Kenapa harus begitu? Karena kan itu anak kita. Kita memeluk mereka itu tidak perlu ada embel-embel apapun, tidak perlu ada kamu harus begini, kamu harus begitu baru tak peluk gitu. Nah, malam ini kita mulai peluk mereka tanpa embel-embel apapun. Terus tanya, apa yang paling berkesan dari Ramadan kamu? Terus dengarkan, jangan langsung dinasihati. Pokoknya didengarkan aja, mereka banyak butuh didengarkan. Dan juga bisa Bunda menceritakan pengalaman Ramadannya ketika masih kecil misalnya, gitu. Jadi atau mungkin bisa bohong sedikit-sedikit juga tidak apa-apa, gitu. Tapi mungkin bisa disamakan gitu. Jadi anak tuh merasa setara gitu. Bukan dihakimi, tapi bisa menceritakan masa lalu Bunda gitu. Misalnya. Kemudian yang langkah kedua yang untuk minggu ini kita duduk bersama, pilih satu aja kebiasaan, lalu tuliskan dan tempel. Mulai dari yang paling kecil dan yang paling mungkin. Misalnya setiap selesai sholat subuh kita murojaah bersama gitu, sambung ayat gitu. Itu sebuah kebiasaan kecil yang bisa berefek besar gitu. Dan misalnya kita sudah bisa konsisten selama 1 minggu atau 1 bulan gitu, paling lama kan di rumah 1 minggu atau 2 minggu, misalnya sudah berhasil, kita rayakan, oh yuk kita makan yang enak hari ini gitu. Merayakan bahwa kita sudah berhasil selama 1 minggu ini melakukan aktivitas itu gitu. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, selama 40 hari ke depan, nah ini bisa dijadikan agenda misalnya dengan puasa Syawal 6 hari gitu. Check in setiap minggu, komitmen kita tuh bagaimana. Kalau misalnya gagal, kita mulai lagi, nggak apa-apa, tanpa ada menyalah-nyalahkan, tanpa drama, tanpa harus mencari tahu kok kamu yang salah kamu gitu. Ya, istiqomah itu bukan sempurna, tapi istiqomah adalah harus kembali. Misalnya gagal, kembali lagi, bangkit lagi, balik lagi, dan gitu ya. Dan 40 hari dari sekarang, insya Allah kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari siapa kita dan siapa anak-anak kita. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik, yaitu konsisten istiqomah selama 40 hari tadi. Tuh. Kemudian next. Kita sudah ada di penghujung. Nah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang anak-anak kita kan sudah ada di rumah ya. Mereka baru menyelesaikan, belum selesai ya Ramadannya. Mereka baru keluar dari pesantren. Mereka membawa sesuatu yang sangat berharga, sangat berharga itu. Dan mereka tidak tahu seberapa besar pengaruhnya
terhadap apakah yang mereka bawa itu akan tumbuh atau layu, begitu. Maka izinkanlah saya menutup dengan satu kalimat, Ramadan yang terbaik bukan yang paling meriah, tapi yang meninggalkan jejak perubahan yang nyata dalam diri kita dan dalam diri anak-anak kita. Gitu. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi titik perubahan buat kita semua, bukan hanya sebagai euforia semata, tapi bisa berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Semoga kita dan anak-anak kita termasuk golongan yang istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya juga mengucapkan karena kita ini di penghujung Ramadan, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita sama-sama menang ya. Terima kasih sudah di penghujung dan hari sudah selesai. Sekalian saya tutup. Baik Bu, monggo bisa ditutup dulu. Apakah suaranya masih kecil, Mas? Sudah bisa Bu. Enggak Ibu. Iya, ini soalnya pakai ini. Dan karena ikan bosan ditekan-kali ya. Baik, terima kasih Bu Rini atas materinya. Ini sangat bagus sekali antara korelasi 40 hari menurut Islam juga 40 hari menurut psikologi. Ini sangat berkesinambungan dan mungkin untuk orang-orang yang kurang relate tentang analogi 40 hari dalam Islam bisa menyimak video ini secara lengkap gitu Bu. Jadi nantinya pasti oh ternyata ada kesinambungannya ya gitu. Dan ternyata saya kira cuma di Islam yang ada 40 hari itu, 40 hari istiqomah gitu istilahnya ya. Ternyata di psikologi juga untuk melakukan suatu perubahan yang pasti itu juga melewati 40 hari transisinya dari habit kita sebelumnya. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya semangat terus, semoga selalu istiqomah sampai bertemu di Ramadan berikutnya. Oke Bu, ini karena mungkin tidak ada yang bertanya, bisa langsung ditutup saja Bu. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon maaf banyak kali kesalahan dalam ucapan maupun dalam materi saya. Saya hanya manusia biasa yang terus belajar. Gitu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas pemaparan materi dari sesi pertama hingga sesi terakhir di Ramadan tahun ini. Semoga tahun depan kita masih bisa berjumpa lagi ya Bu Rini, dan semoga dengan materi-materi yang lebih menarik dan lebih relate pastinya. Karena materi 1 sampai 4 ini aja sudah relate. Saya yakin di kemudian hari masih banyak ilmu-ilmu yang akan Bu Rini sampaikan kepada kami. Mungkin itu saja, kami semuanya keluarga besar Watonul Quran mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati agenda berbuka puasa terlebih dahulu dan sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.